Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya. Pada saat ini saya akan mendemokan web eh, Laundry Post yang di sini bisa kita lihat halaman loginnya. Di sini saya ada dua role, yaitu admin dan karyawan. Sekarang saya akan mendemokan dulu yang admin. Di sini kita masukkan admin at laundrypost.test, lalu passwordnya, lalu enter. Ini saya bangun dengan Laravel 12 dan CSS-nya dengan Tailwind. Di sini ada modulnya dashboard, pesanan baru, inventaris, pesanan, dan pelanggan, dan juga pengaturan. Di pengaturan ini kita bisa mengatur seluruhnya, kayak pajak dan harga, staff, dan notifikasi. Misalnya kita ganti namanya Post Laundry, kita ganti dengan Laundry Jaya Baru. Nomor HP-nya bisa kita ubah 08 22 345 6162. Kita ganti dengan Jalan Patimura Barat Daya. Sekarang kita ganti Jalan Patimura Timur. Nah, ini ada logo. Nah, sekarang saya tidak ingin mengganti logonya karena di sini kita bisa ambil secara online, paste URL-nya. Kita simpan, maka di sini akan berubah Laundry Jaya Baru. Karena kurang bagus, kita buat aja Jaya Baru. Di sini bisa kita aktifkan pajaknya. Di sini misalnya 10%. Sekarang pajak itu ada 10%. Di sini sekarang kita setting jadi menjadi 7%. Kita nurunin pajak. Nah, sekarang pajaknya udah 7%. Kalau kita lihat di sini, maka akan ada 7%. Kembali lagi dengan ke pengaturan atau setting, kita bisa tambah staff, bisa hapus staff. Soalnya kita hapus si Udin. Udin ini kemarin dipecat. Kita ganti Udin, lalu kita tambah namanya Rico. Kita ganti, kita buat aja simple Rico uh, Jaya Baru, jayabaru.com. Di sini ada karyawan dan admin, pilihannya kita kasih dia karyawan aja. Passwordnya default aja, password. Kita simpan, lalu kita bisa hilangin. Nah, ini integrasi ke WA. Ini di sini kedepannya bisa menggunakan API WhatsApp. Di sini ada akses token, phone number, ID, lalu URL-nya. Ada di sini ada preferensi notifikasi, ada WA dan email. Nah, seperti itu. Untuk pelanggan, di sini bisa kita tambahkan namanya, misalnya Udin 08 66778889. Alamatnya Jalan eh, Samudra India Tengah. Seperti ini. Maka ada namanya Udin. Di sini sebenarnya di sini bisa kita juga di pesanan baru ini, di sini kan masih kosong untuk namanya. Misalnya kita, kalau kita kalau udah ada pelanggan udah pernah antar baju ke laundry kita, sebenarnya kita cari aja namanya Udin, sudah ada, bisa di searching. Nah, seperti ini ada Udin namanya. Lalu kita mau tambah yang baru nih, baru daftar, baru ngantarin baju kita, namanya itu Bagas.
Kita kasih 08, ini nomor HP Bagas, 66776212. Alamatnya itu Jalan Pulau Jauh. Kita simpan, maka ada namanya Bagas langsung. Nah, kita inputkan. Ini masih data dummy ya. Kita hapus dulu. Dan namanya Bagas, misalnya cucian kilat, cuci sarung. Di sini bisa kita bayar nanti atau kiris. Kalau kiris, walaupun dibayar nanti atau transfer, maka akan tidak ada kirisnya pesannya. Tapi kalau kita tunai kiris, lalu proses pesanan, maka akan ada silakan scan kirisnya untuk menyelesaikan pembayaran. Misalnya udah di-scan oleh pelanggan, kita konfirmasi, maka akan ada notanya. Jadi kita download notanya, kita masukin ke sini. Ada struk 24, maka ada namanya Bagas. Itu dia udah metode bayarnya dengan kiris. Nah, jika di sini juga kita belum lihat inventaris, ini inventaris. Di sini ada namanya coordinator tadi, bisa kita edit. Kita ganti dengan cuci spray, spray. Nah, ini karpet atau spray. Oke, sorry, spray. Lalu picis, spray ini agak mahal, kita buat 20.000. 20.000, simpan. Maka coordinator edit tadi ganti dengan spray. Lalu bisa kita tambah yang baru, misalnya karpet. Nah, karpet, lalu kita ganti karpet spray, harganya 50 karena atau 25 lah, 25.000. Which is kita kasih stok 1. Ini gambarnya masih dummy, kita ambil. Nah, selanjutnya pesanannya bisa kita lihat di sini. Ada tadi si Bagas. Bayarnya udah lunas karena udah pakai kiris. Bisa kita konfirmasi di sini menggunakan WA API tadi sebenarnya bisa langsung karena belum kita gunakan WA API, maka bisa kita confirm ke orangnya langsung. Jadi bisa chat WA, kita kirim. Di sini kalau kita searching, refresh, makanya diproses. Sebenarnya kalau kita menggunakan WA API, maka dia akan langsung diproses. Oke, sekarang kita masuk ke dashboard. Ada dashboardnya, ada sorry, di sini di pesanan bisa juga ekspor. Misalnya bisa ekspor, sorry. Nah, seperti ini. Ada Bagas dan yang lainnya. Bisa pembukuannya seperti ini. Oke, sekarang dashboard. Dashboardnya ada yang hari ini aja kita terapkan, atau 7 hari bisa kita terapkan, dan selanjutnya misalnya 30 hari. Kalau bulan ini seperti ini. Kalau kita pakai 7 hari seperti ini. Di sini ada total pendapatan, total pesanan, pelanggan baru, rata-rata order. Di sini ada layanan terpopuler yaitu cuci kilat, cuci komplit, celana katun. Yang sekarang yang terakhir itu ada Bagas dan ada Udin. Di sini ada proses, sedang diproses. Ini transaksi terbaru ini ada 10 yang terbaru yang akan ditampilkan di sini. Jadi
bedanya rule-nya admin dan karyawan itu, karyawan tidak bisa mengakses pengaturan. Semuanya bisa, kayak pelanggan, pesanan, inventaris, pesanan baru. Dan di sini juga nanti kita contohkan, kita keluar dulu, kita contohkan yang ini, kita masukkan Rocky tadi, karyawan baru, @gmail.com, passwordnya password. Ada nama Rocky tadi nggak ya? Rico ya, password. Duh, lupa. Ya udah, kita masukkan staff aja. Add laundry post test password. Staff. Waduh, sorry, lupa. Kita masuk dulu admin. Password. Siapa nama staff kita? Oh ya, toko Rico Jaya Baru. Kita copy aja. Password. Masuk ke sistem. Nah, di sini langsung yang si Rico langsung masuk ke pesanan barunya atau ke posnya langsung. Di sini misalnya cuci komplit. Di sini ada 8,9 gitu. Jadi dia ada dapat diskon 10%. Seperti ini. Lalu kalau kita klik bayar nanti, maka dikonfirmasi. Akan juga ada struknya. Struknya itu struk 25. Nih, seperti ini. Oh ya, ini kosong nama pelanggannya karena nama pelanggannya tidak diinputkan oleh si Rocky. Kedepannya mungkin kita kasih validasi. Jika pelanggannya kosong, maka disuruh isi pelanggan. Nah, kita juga bisa buat nama pelanggannya di sini yang baru, dan juga kita cari namanya Jono. Ada nggak? Ternyata nggak ada Jono. Rocky nggak ada juga. Nama pelanggan kita siapa? Ada Jojo. Jojo ada. Di searchingnya langsung Jojo. Misalnya komplit. Ada misalnya kita segini catatan. Hati-hati. Ada baju yang luntur. Kita simpan. Maka ada catatannya untuk yang mencuci. Bayarnya bayar nanti, konfirmasi. Maka kita save. Seharusnya bisa ke print langsung. Lalu kita buka struknya. Itu ada namanya Jojo. Di sini ada catatan, hati-hati baju luntur. Di sini seperti itu untuk yang kasir atau karyawan. Di sini ada batasannya. Itu hanya admin yang dapat akses halaman ini. Jadi itulah pos untuk laundry. Jika ada teman-teman yang berminat bisa hubungi atau berkomentar, dan jangan lupa share, subscribe, dan like channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.